Oke, balik lagi bersama gua tentunya di channel PK TV Reborn ya. Yang dimana kita akan membahas pertandingan sepak bola kembali guys. Ya, apa kabar kalian semua ya? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Dan kita bertemu kembali dan kali ini ya ada 6 match yang akan kita mainkan tentunya di malam hari. Dan tentunya ada 4 match yang kita mainkan di sore hari ini guys. Jadi sebelum itu bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini guys, silahkan klik tombol subscribe, like, and share-nya. Dan jika kalian ada pertanyaan seputar pertandingan lainnya, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Oke guys ya, jadi sebelum kita lanjutkan tentunya kita akan opening terlebih dahulu. Itu dia guys ya. Yang dimana di hari ini yang akan kita bahas tentunya ada 6 match utama yang kita bahas ya, yang akan bermain tentunya di malam hari nanti atau dini hari nanti. Kemudian di sini tentunya guys ada match sore ya. Match sore yang gue mainkan di sini ada 4 match ya. Dan ini dia match sore kita, yaitu dari Liga Australia ya, rata-rata dari Liga Australia yang kita mainkan, yaitu ada Australia kasta ketiga juga ya yang kita mainkan tentunya, yaitu dengan mengambil 1 match win, 2 match over, dan juga ada menahan ya Heidelberg United ya. Kita menahan setengah di sini. Mudah-mudahan bagi kalian yang cocok ya, silahkan kalian sikat. Jika tidak cocok dengan apa yang gue prediksikan di build kali ini, kalian bisa lawan arus dari apa yang gue ambil, atau bisa kalian tinggalkan saja, ganti ke match lainnya jika kalian ragu dengan apa yang gue ambil guys ya. Oke ya, hari ini kita akan membahas tentunya di pertandingan pertama yang akan kita bahas, yaitu ada lanjutan dari Bundesliga Jerman di pekan ke-31 ya, yaitu ada Stuttgart akan berhadapan dengan Heidenheim. Dan di sini bisa kita lihat bersama-sama ya guys ya. Dimana dari Stuttgart versus Heidenheim, di sini bisa kita lihat dari performa Stuttgart ya, bahwa di 4 match terakhir itu dengan mendapatkan 2 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Kemudian dari Heidenheim ya, di sini di 4 match terakhir ada 1 kemenangan dan menelan 3 kekalahan beruntun. Kemudian bisa kita lihat dari performa Stuttgart selama bermain di kandang itu cukup buruk ya, dimana harus menelan 4 kali kekalahan beruntun dan hanya mendapatkan 1 kali kemenangan selama bermain di kandang sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari Heidenheim, di sini sudah menelan 3 kekalahan dan performa selama bermain di tandang itu hanya menelan 1 kali kekalahan saja. Kemudian bisa kita lihat untuk head to head mereka ya. Untuk head to head mereka di sini bisa kita lihat bahwa selama 6 pertemuan terakhir Stuttgart mampu mengamankan 4 kali kemenangan dan ada 1 kali menelan kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Tetapi ketika mereka bertemu di kandang Stuttgart dalam 5 pertemuan terakhir bermain di kandang Stuttgart, itu Stuttgart hanya menelan 1 kali kekalahan, itu pun sudah lama di tahun 2016. Kemudian bisa kita lihat dari klasmen sementara ya. Sini klasmen sementara bahwa Stuttgart saat ini yaitu berada di peringkat 11, yaitu dengan posisi yang cukup aman, yaitu di 41 poin, berada di tengah klasmen ya. Dia mau mengejar ke posisi ke-6 pun di sini sudah terpaut cukup jauh, yaitu kurang lebihnya ada 6 sampai 8 poin jika dia ingin menduduki di peringkat 5 atau 6 besar. Sedangkan Heidenheim di sini dia harus mengamankan posisinya yang berada di relegation playoff. Jadi minimal Heidenheim harus mengamankan minimal 1 poin saja. Kalau kita melihat dari klasmen tentunya yang sangat bermotivasi besar untuk keluar dari zona merah yaitu Heidenheim. Sedangkan Stuttgart saat ini posisi aman, apabila dia ingin mendapatkan hasil yang positif dia harus melanjutkan di musim depan. Karena di musim ini kemungkinan besar ya agak sedikit sulit jika dia memasuki peringkat kelima. Kemudian bisa kita lihat dari secara head to head juga di sini, dimana
performa kandang dari Stuttgart itu cukup buruk. Jadi kemungkinan besar kalaupun Stuttgart itu menang pada pertandingan kali ini, yaitu menang hanya dengan skor tipis saja guys ya. Dan di sini bisa kita lihat ya bahwa pasaran sementara guys. Dan ini dia ya. Kalian bisa cek ya di Bola Bosku tentunya, situs yang sangat rekomendasi kalian mainkan ya. Dan kalau kalian juga yang mau join ke grup ya, karena tidak hanya build ini saja, banyak build yang bisa kita share tentunya di dalam grup. Nah, bagi kalian yang mau join di grup, silahkan hubungi nomor yang ada di komentar. Nah, bagi kalian juga yang butuh linknya guys, kalian bisa langsung saja hubungi ya cuy ya. Dan ini dia pasaran yang diberikan Stuttgart ya, ada 1/4 dan 1,5 bola. Jadi untuk di pertandingan kali ini guys ya, gue lebih ambil ke Heidenheim, yaitu dengan menahan 1,5 bola handicapnya, atau over-undernya yaitu dengan mengambil over 3 bola ya guys ya. Ini dia ya. Oke guys, kita akan lanjut ya untuk di pertandingan kedua yang akan kita bahas tentunya, yaitu ada PSG versus OGC Nice ya. Dimana kedua tim ini akan bermain pada pekan ke-31 yang akan kick off di jam 1.45 dini hari nanti. Dimana PSG bisa kita lihat di sini performa 4 match terakhirnya itu mendapatkan 2 kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Dan di sini juga bisa kita lihat dari OGC Nice bahwa dalam performa 4 match terakhir ada 1 kali kemenangan saja, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Dan di sini juga bisa kita lihat bahwa PSG ya, dalam 5 atau 6 hari ke depan dia harus bermain untuk semifinal UEFA Champions League. Jadi yang paling utama PSG di sini adalah merotasi pemainnya ya. Kalau kita lihat dari OGC Nice di 2 match terakhir dia bisa mendapatkan hasil yang positif. Setelah menelan kekalahan dia mendapatkan hasil imbang dan mendapatkan kemenangan di match terakhir bermain menghadapi Angers. Sedangkan untuk head to head dari kedua tim bisa kita lihat dalam 6 pertemuan terakhir ya. Di sini berhasil dimenangkan PSG dengan 4 kali, 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Artinya di sini OGC Nice hanya menang 1 kali dalam 6 pertemuan terakhir bersama PSG. Kemudian bisa kita lihat untuk head to head mereka selama bermain di kandang PSG, itu juga OGC Nice hanya mampu menang 1 kali dan PSG mampu mengamankan kemenangan 3 kali di kandang PSG dari 6 match pertemuan mereka di kandang PSG. Kemudian di sini bisa kita lihat dari klasmen sementara ya guys ya. Dimana kalau kita lihat dari klasmen sementara saat ini, PSG sudah kokoh ya di puncak klasmen dengan mengumpulkan 78 poin. Kemudian kita lihat dari OGC Nice yang saat ini menduduki di peringkat kelima dengan 51 poin. Dan tentunya ada 3 tim yang akan saling sikut, yaitu OGC Nice, Lyon dan Strasbourg untuk menduduki di peringkat 5 atau 6. Sedangkan OGC Nice masih memotivasi timnya untuk memasuki di 3 besar atau zona champion ya. Tentunya OGC Nice akan all out tentunya di pertandingan kali ini, agar gimana caranya OGC Nice minimal mengamankan 1 poin atau bahkan mengamankan kemenangan pada pertandingan kali ini. Walaupun dalam segi head to head PSG di sini sedikit lebih diunggulkan. Karena kita tahu ya head to headnya PSG di sini tentu saja unggul dalam segi head to head. Tetapi dalam motivasi di sini PSG harus merotasi pemainnya karena mau main champion, sedangkan OGC Nice yang saat ini berada di performa yang baik di 2 match terakhir. Jadi untuk di match kali ini guys, kalian bisa lihat untuk pasarannya ya. Dan di sini bisa kita lihat dalam segi pasaran di mana PSG ini memberi per 1 bola guys. Yang sebelumnya itu pasaran 1,5 dan saat ini drop ya menjadi pasaran 1 bola. Jadi kemungkinan besar bahwa di match kali ini OGC Nice akan memberikan perlawanan yang cukup ketat kepada PSG. Jadi untuk di match kali ini gue lebih ambil ke OGC Nice, yaitu dengan menahan 1 atau di under 3,5 bola. Bagi kalian yang cocok silahkan disikat, kalau nggak cocok tinggal lawan arus dari apa yang gue ambil untuk di match kali ini guys ya. Kita lanjut untuk di pertandingan selanjutnya yang akan kita bahas tentunya guys, yaitu di pertandingan ketiga, yaitu ada Stoke City akan berhadapan Sheffield United di lanjutan English Championship di pekan ke-45 yang akan kick off tentunya di jam 2 dini hari nanti malam.
Di mana dari Stoke City di sini bisa kita lihat performa di 5 match terakhirnya ada 2 kemenangan, 1 kali kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan Sheffield United sedang tidak baik-baik saja, itu dalam 5 match terakhir hanya mendapatkan 1 kemenangan dan harus menelan 4 kali kekalahan. Kemudian bisa kita lihat untuk head to head mereka bahwa dalam 6 pertemuan terakhir Stoke City mampu mengamankan 2 kemenangan, menelan 3 kekalahan atas Sheffield United dan 1 kali mereka hasil imbang. Dan bisa kita lihat selama bermain di kandang Stoke City, di sini Stoke City hanya kalah 1 kali dari Sheffield United dan mampu mengamankan 3 kemenangan di kandang Stoke City itu sendiri. Dan kemudian bisa kita lihat untuk di klasmen sementara saat ini, bahwa bisa kita lihat dari Stoke City ya, yang saat ini berada di peringkat 17 dengan mengantongi 50 poin. Kemudian kita lihat dari Sheffield United yang ada 86 poin berada di peringkat ketiga. Dan untuk Sheffield United di sini agak sedikit berat. Kenapa? Karena sudah menyisakan 3 pekan lagi dari English Championship dan Sheffield United juga itu terkena hukuman hukuman federasi dengan pengurangan 2 poin. Jadi untuk di pertandingan kali ini dengan Sheffield United melihat performa yang cukup buruk dan harapan dia untuk memasuki runner-up klasemen sepertinya akan punah. Lebih baik dari Sheffield United itu menyimpan pemain karena dia akan menghadapi babak playoff ketika akan menghadapi nanti antara Bristol City, Sunderland atau Coventry City ya. Dan bisa juga dari Middlesbrough atau Millwall yang bisa menggeser di posisi ke-6. Jadi Sheffield United kemungkinan besar akan menyimpan pemainnya untuk masuk ke babak playoff karena untuk promosi ke Liga Premier Inggris di musim depan, tentunya di sini ada 4 tim yang akan berebut di posisi playoff tentunya guys ya. Jadi kita lihat di sini untuk Stoke City, jadi kemungkinan besar Stoke City di sini akan mengamankan yaitu catatan tren positifnya di malam hari ini. Catatan tren positif kita lihat ya dari pertemuan mereka selama di kandang Stoke City. Di sini Stoke City hanya kalah 1 kali. Jadi kemungkinan besar Stoke City di sini yang akan mendominasi jalannya pertandingan. Jadi untuk di pertandingan kali ini bisa kita lihat dari segi pasaran ya. Dari segi pasaran di sini Stoke City ya lek-lekan dengan odds 1,83, artinya di sini Stoke City itu lebih diunggulkan dibandingkan Sheffield United dengan lek-lekan 1,83. Kalau kedua tim ini imbang, harusnya lek-lekan itu ada di 1,95 ya. Jadi untuk di match kali ini guys, gua lebih ambil ke Stoke City yaitu dengan lek-lekan atau di over-undernya yaitu di under 2/4 bola. Bagi kalian yang cocok sikat, jika tidak cocok kalian bisa tinggalkan untuk di match kali ini. Oke guys, kita akan lanjut tentunya di match selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu ada di match keempat malam hari ini. Yaitu ada pertandingan dari Eredivisie Belanda pekan ke-30 yang akan kick off di jam 11.45 nanti malam, yaitu mempertemukan RKC Waalwijk versus FC Utrecht. Di mana dari Waalwijk ya, sang tuan rumah di sini dari 4 match terakhir ada menelan 2 kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan Utrecht di sini ada 3 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan bisa kita lihat dari performa kandang dari Waalwijk di sini. Performa terakhir 3 match terakhir di kandang itu mendapatkan catatan yang cukup buruk ya. Sedangkan kita lihat dari tandang dari Utrecht ya. Di sini hanya mendapatkan 1 kemenangan dari 5 match terakhir bermain selama bertandang ke gawang lawan ya. Tapi kita lihat catatan terakhir Utrecht cukup baik ya, di mana ada 3 kemenangan dan 1 imbang di 4 match terakhir. Sedangkan Waalwijk di sini ada menelan 2 kekalahan. Kalau kita lihat dari head to head mereka dalam 6 pertemuan terakhir di sini, Waalwijk harus kalah atas Utrecht dengan 4 kali dan 2 kali hasil imbang. Kemudian bisa kita lihat pertemuan mereka selama bermain di kandang Waalwijk. Di sini Waalwijk hanya menang 1 kali, itu pun di tahun 2020 atau 5 tahun yang lalu Waalwijk mengamankan kemenangan atas Utrecht di kandang sendiri. Tetapi bisa kita lihat dari motivasi di mana klasmen sementara di pekan ke-30 ini ya. Dari Waalwijk di sini bisa kita lihat ada di peringkat ke-17 dengan 19 poin, artinya menyisakan 5 pekan lagi dari Liga Belanda. Waalwijk sedikit kesulitan akan keluar dari zona degradasi. Tetapi bisa kita lihat dari Utrecht yang sangat membutuhkan 3 poin penuh. Kenapa? Karena
Utrecht akan menggeser posisi Feyenoord yang saat ini Feyenoord berada di peringkat ketiga. Apabila Utrecht tentunya mengamankan 3 poin penuh, di sini Utrecht bisa menduduki di peringkat ketiga, ya, di mana peringkat ketiga itu ada UEFA kualifikasi ya. Jadi dia bisa memasuki kualifikasi Liga Champions sebelum masuk ke group stage ya. Dia bisa mendapatkan tiket tersebut, guys. Jadi untuk di pertandingan ini tentunya ya kita lihat dari performa, kemudian kita lihat dari performa Utrecht tadi ya, bagus. Kemudian catatan pertemuan bersama Woolwich juga bagus. Kemudian motivasi klasmen juga cukup bagus dari Utrecht. Jadi untuk kemungkinan pada pertandingan kali ini tentunya Utrecht bisa mengamankan 3 poin penuh dengan cukup mudah. Kemudian kalau kita lihat juga ya, dari segi pasaran yang saat ini ya, dimana Utrecht ya yang memberi pur dengan setengah bola dan over undernya ada di 3 atau di 3/4 bola. Jadi untuk di match kali ini guys, gue lebih ambil ke Utrecht, yaitu dengan handicap ngeberi pur setengah dan over undernya berada di over 3 bola untuk di match kali ini guys. Oke, bagi kalian yang cocok silahkan sikat, bagi yang nggak cocok jangan diambil guys. Dan kita akan lanjut tentunya pembahasan di pertandingan selanjutnya. Yang kita bahas tentunya di pertandingan selanjutnya yaitu ada Feyenoord akan berhadapan dengan PSV Zwolle ya, dimana masih lanjutan Liga Belanda pekan ke-30 yang kick off di jam 2 malam nanti. Dan ini dia pertandingan yang sangat seru, dimana Feyenoord harus mengamankan 3 poin juga dan Utrecht harus mengamankan 3 poin juga. Jadi siapa antara mereka yang mengamankan 3 poin penuh tentunya masih perebutan di peringkat ketiga. Oke, kita lihat dari Feyenoord ya, ada 4 match, yaitu performanya mendapatkan 4 kali kemenangan. Sedangkan PSV Zwolle juga di sini cukup baik ya, di mana 4 match terakhir tanpa kekalahan, yaitu mendapatkan 1 kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Kemudian kalau kita lihat untuk head to head mereka dalam 6 pertemuan terakhir, di mana di 6 pertemuan terakhir Feyenoord di sini mampu mengamankan 6 kemenangan atas PSV Zwolle, apalagi di putaran pertama ya. Di putaran pertama di sini Feyenoord mampu menang 5-1 ya. Nih, di Agustus 2024 ya. Feyenoord di sini mampu menang 5-1. Kemudian mereka bertemu kembali yaitu di Piala Belanda di Januari ya, di Piala Belanda ketemu lagi, kemudian di International Club Verendelli atau laga persahabatan bertemu ya di 2023. Jadi untuk di pertandingan ini bisa kita lihat untuk pertemuan Feyenoord ya, selama di kandang Feyenoord. Nah, ini dia. Feyenoord tidak pernah kalah atas PSV Zwolle. Jadi dalam 6 pertemuan mereka selama bermain di kandang Feyenoord, di sini Feyenoord mampu mengamankan 6 kemenangan tersebut, guys. Dan di sini juga bisa kita lihat ya, dalam performa kandang dari Feyenoord itu hanya kalah 1 kali. Kalahnya pun ketika bermain bersama Inter Milan di UEFA Champions League. Kemudian selebihnya ketika bermain di Liga itu mendapatkan 3 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Tetapi bisa kita lihat dari PSV Zwolle selama bermain di tandang itu hanya mendapatkan 1 kemenangan saja. Kemudian 2 menelan kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Kemudian bisa kita lihat untuk di klasemen sementara saat ini ya. Klasemen sementara saat ini bahwa Feyenoord berada di peringkat ketiga, yaitu dengan mengamankan 59 poin dari 29 penampilan di musim ini, sedangkan PSV Zwolle itu berada di peringkat ke-15 dengan mengamankan 31 poin dari 29 penampilan di musim ini. Dengan PSV Zwolle melihat dari Willem 2 ya, di sini jaraknya cukup jauh yaitu 7 poin. Jadi jika PSV Zwolle menelan kekalahan pada malam hari ini masih aman posisi di 15 ya. Sedangkan Feyenoord yang harus mengamankan 3 poin penuh agar tidak tergeser oleh Utrecht yang saat ini Utrecht akan menghadapi Woolwich di laga malam nanti, guys. Jadi untuk di pertandingan ini tentunya kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat dari pasaran yang diberikan tentunya. Pasaran yang diberikan di sini bisa kita lihat ya, cukup tinggi, yaitu Feyenoord dengan ngeberi pur 1,5 atau di 1/3/4 bola. Jadi kemungkinan besar kalau melihat dari catatan yang begitu bagus dari Feyenoord ya, kemungkinan besar Feyenoord minimal menang dengan selisih 2 gol pada laga kali ini. Jadi untuk di match kali ini gue lebih ambil ke Feyenoord dengan memberi pur 1,5 bola atau di over undernya di under 3/4 bola, karena kemungkinan besar Feyenoord akan menang dengan 2-0 atau 3-0 saja, guys.
Oke, kita lanjut untuk pembahasan di match terakhir di malam hari ini, yaitu ada dari Liga Turki tentunya yang kita bahas, yaitu di pekan ke-33. Dan kita sambil ngudut guys, sambil ngebahas. Dan di sini bisa kita lihat dari Besiktas ya, performanya dimana cukup buruk di 4 match terakhir ya. Di sini ada 2 kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan di 4 match terakhir Atakas Hatayspor di sini ada 4 kali kekalahan. Kemudian bisa kita lihat untuk head to head mereka di sini Besiktas ya mampu menang 2 kali atas Hatayspor, dan Hatayspor hanya mampu menang 1 kali dan 3 pertemuan sisanya mereka berakhir dengan imbang. Kemudian kita lihat dulu untuk performa Besiktas selama bermain di kandang sendiri itu hanya mendapatkan 1 kemenangan saja dan 4 kali menelan kekalahan. Sedangkan kita lihat dari performa tandang dari Hatayspor di sini hanya mendapatkan 1 kemenangan saja dan harus menelan 4 kali kekalahan. Kalau dalam segi performa tentunya dari kedua tim ini sedang tidak baik-baik saja kalau kita melihat dari segi performa kedua tim ya. Tapi bisa kita lihat dari Besiktas selama pertemuan di kandang Besiktas bersama Hatayspor di sini mampu menang 2 kali dan 2 kali hasil imbang dari 4 pertemuan bermain di kandang Besiktas. Catatan yang cukup baik, tapi catatan yang baik itu terakhir berada di tahun 2023 yang saat itu Besiktas menang 3-0 atas Hatayspor. Kemudian kita lanjut untuk segi klasmen sementara saat ini di mana Besiktas ya yang saat ini berada di peringkat kelima dengan mengumpulkan 49 poin dari 30 penampilan di musim ini, dan di musim ini juga itu total ada 36 pekan, artinya menyisakan 6 pekan lagi dari 3 pekan lagi dari Liga Turki. Jadi di sini mau nggak mau Besiktas harus mengamankan 3 poin penuh supaya dia bisa memasuki 3 besar ataupun 4 besar, karena kita tahu ya di 3 besar di sini perebutan tiket Europa League Qualification, dan juga di peringkat keempat itu ada UEFA Conference League Qualification. Jadi tentunya di sini Besiktas akan mengamankan 3 poin penuh gimana pun caranya. Sedangkan dari Hatayspor walaupun mengamankan 3 poin ataupun 1 poin di sini dia tidak bisa keluar dari zona degradasi. Jadi di sini Hatayspor harus bermain untuk di Liga 2 Turki pada musim depan. Jadi untuk di pertandingan kali ini tentunya yang motivasi cukup besar mengamankan 3 poin penuh yaitu adalah Besiktas ya. Yaitu Besiktas dengan mengamankan 3 poin. Kemudian bisa kita lihat juga dari performa ya, performa buruk tetapi kita lihat dari pasaran handicap yang diberikan guys. Ini dia ya. Kalau dari pasaran handicap yang diberikan di sini bisa kita lihat ya. Dan ini dia ya, pasaran yang diberikan ada di 2 bola dan 1/3/4 bola. Kalau melihat dari odds pasaran yang diberikan kemungkinan besar Besiktas mampu mengamankan kemenangan minimal itu selisih 2 gol. Ya. Tapi kalau kita melihat dari pasaran handicap 2/4 bola di sini kemungkinan besar Besiktas akan menang dengan selisih minimal 3 gol. Jadi Besiktas bisa menang 3-0, 4-0 atau bahkan 5-0 pada laga malam nanti ya. Tergantung nanti pemain kuncinya main atau tidak ya, seperti Rafa Silva tentunya atau Immobile ya. Nanti kita lihat line up-nya dan ada perubahan, kalian bisa langsung join ke grup tentunya guys. Jangan lupa bagi kalian ya yang mau join ke grup silakan langsung hubungi nomor yang di komentar ya. Sangat rekomendasi bagi kalian yang ingin join langsung bermain di Bola Bosku ya. Jadi untuk di pertandingan kali ini guys antara Besiktas versus Hatayspor ya. Ini dia. Yaitu dengan mengambil Besiktas gue ngeberi pur 2 dan over undernya gue ambil di over 3,5 bola. Bagi kalian yang cocok silahkan disikat, bagi kalian yang tidak cocok kalian bisa tinggalkan untuk di match kali ini guys ya. Oke guys, mungkin 6 pertandingan itu saja yang sudah gue bahas ya. Kita tentunya akan bahas-bahas lagi di pertandingan esok hari guys. Dan untuk build parlay tentunya guys ya, ini dia untuk build parlay kita guys ya. Dimana untuk di 6 match malam hari ini sudah kita rangkum ya. Bagi kalian yang cocok dengan alasan-alasan tertentu yang gue jelaskan tadi, kurang lebihnya ada 20 menit ya. Dan ini dia build parlay kita yang akan kita mainkan tentunya guys. Nah ini dia guys ya.
Ya, kalian yang cocok ya boleh kalian sikat, bagi kalian yang nggak cocok kalian tinggalkan atau bisa kalian lawan arus saja. Nah, bagi kalian jangan lupa yang baru berkunjung silahkan di subscribe, like, comment, and share-nya ya. Bagi kalian yang ingin mempertanyakan pertanyaan lainnya bisa langsung aja ya kalian komen di bawah, nanti kita akan bahas bersama-sama untuk pertandingan lainnya. Jangan lupa juga bagi kalian yang nggak mau ketinggalan build-build lainnya bisa langsung saja join dalam grup ya. Oke guys, mungkin sekian dulu yang dapat gue sampaikan. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Tentunya kita akan bertemu lagi di esok hari ya. Esok hari itu hari Sabtu, malam minggu seperti biasa guys. Banyak sekali match yang akan kita bahas di malam minggu. Oke guys ya, see you the next time ya. And goodbye.